Assalamualaikum, selamat malam. Ini sudah ada beberapa mitra. Selamat malam. Sudah ada tim dari digital marketing juga, Mas Saiful Bahri atau Kang Ipung dan selamat malam Mas. Oh, malam, Mbak Nia. Kabar Mas? Baik, Alhamdulillah. Siap ya Mas malam ini Ya, ngasih insya edukasi Allah. kepada mitra-mitra bahwa sebelum masuk materi, kita tunggu sampai 15 partisipan dulu ya Mas ya. Mungkin biar Boleh, boleh kita tunggu aja dulu. Atau mungkin kita kasih waktu sampai jam 7.45 kali ya. boleh, Kasihan boleh. juga takutnya yang udah tepat waktu, udah nungguin. Baik, boleh Mas. Selamat malam, ada Pak Wais yang selalu ikut edukasi. Assalamualaikum. Ini berarti yang ikut, yang hadir malam ini yang baru bergabung dengan Umaru atau sebelumnya sudah, atau yang lama-lama juga diundang? Kalau dari lihat pandangan saya sih Mas, ini rata-rata yang baru. Kalau dari Yang baru ya. dari data saya itu yang baru rata-rata. Hmm. Selamat malam. Bu Lulu juga sering sering ada di edukasi. Selamat malam Bu Lulu. Betul, siapin cemilan Bu Ika. Boleh siapin dulu cemilannya Ibu. Sekalian biar biar apa santai mendengar Mas Ipung atau Kang Ipung nanti menjelaskan materi. Kita masih newbie Mas katanya. Nah, tenang, walaupun newbie, jujur saya juga sebenarnya Bania, kalau Ya, di industri travel umroh dan haji, ini saya baru per Agustus kemarin saya ya. masuk ke industri ini. Jadi buat yang mengaku masih newbie, jangan khawatir. Insya Allah kalau kita benar-benar berniat untuk belajar, ya, Ya, terus memupuk ilmu lah istilahnya seperti itu ya, dan mencoba-mencoba, sebenarnya pasti bisa Insya Allah. betul. Insya Allah pasti bisa kalau misalkan kita sungguh-sungguh ya Mas ya. Betul. Termasuk termasuk beberapa mitra yang coba kami bantu ya, Mbak Ya, Nia ya. ya. Nah, ada dua mitra itu, salah satunya beliau itu ibu rumah tangga, Wes. ibu rumah tangga, Hmm. ya. Baru juga masuk ke industri travel umroh dan haji ini, ya. Kita bantu belum nyampe 1 bulan, sekitar 3 minggu, alhamdulillah udah closing 4 jamaah. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Ya, Ini mudah-mudahan nanti kita sharing-sharing atau mungkin nanti mitra-mitra itu juga bisa kita undang juga tuh, Bania ya, untuk betul. cerita tuh gimana sih tipsnya? Apa kiat-kiatnya sampai mendapatkan 4 jamaah seperti itu? Iya, boleh, boleh, Mas. Sebenarnya nanti bisa diundang jadi motivasi mitra lainnya ya, Mas. Iya, iya, iya. Tadi pun sama, baru Ya, tadi siang saya mendapatkan informasi, ini pun sama. Kita bantu mulai start kalau nggak salah di minggu kedua di bulan ini lah. Ya. Artinya ini udah mulai masuk, sorry, minggu ketiga ya, minggu ketiga atau keempat lah istilahnya. ya. Minggu ketiga, minggu keempat, alhamdulillah tadi siang pecah telur. Alhamdulillah. Pecah telur mendapatkan nyaman. Baru dapat Iya. informasinya tadi saya. Ya Allah ya, apa namanya mitra-mitranya pada giat ya Mas Ipung ya untuk Insya Allah. melaksanakan ini. Ini ada Ibu atau Bapak Wais? Maaf. Bapak Wais ini Mas Bapak Ipung. Wais. Ya, Ya, Pak Wais. Ada Ibu Lulu dong, Ibu ini Pak iya ya. Ibu. Ibu Lulu sama Bu Ika Harsono. Sama, ini Alhamdulillah ya, udah mulai Ya, menyapa-nyapa. Ini kalau boleh tahu ini domisilinya pada dari mana ini ya? ya boleh. Bu Ika kemarin Bu Ika kalau nggak salah dari Tangerang ya Bu ya.
Alhamdulillah dekat dari sini ya. Iya. Bu Ika dari Tangerang, Pak Wais, Ibu Lulu dari mana nih? Ada Pak Heri juga ya. Ibu Lulu dari Jakarta, Oh, Masya dari Allah. Jakarta. So. Ya. Oke, Ibu Nafisa. Itu tim kita, Mas. Oh, Nafisa itu Tim, siapa? iya, admin. Zahra? Ayah, Hah? ayah. Oh, Ayah, Ayah. admin. Sorry, saya Ayah. kenalnya Ayah-Ayah, nggak kenal nama lengkapnya. Ayah tuh eh, kalau kalau Pak Andi manggilnya Ayah. Iya, Kalau kalau Pak Lendra manggilnya Anya. iya. Ternyata namanya Nafisa. Namanya Nafisa. Ayahnya dari mana ya, ya? Siap, saya Ayah. Maaf, saya nggak hafal nama lengkapnya. Ini, oh, Pak Wais dari Bandung awalnya, Kang Ipung. Sekarang pindah ke Bekasi, Masya Allah. Tadi pun yang saya ceritakan, yang baru kami bantu, itu udah minggu ketiga, Alhamdulillah pecah telur tuh dari Bekasi juga, Pak. Wais. Ya, ini kalau bisa nih, yang apa nama, yang domisili-domisilinya berdekatan ya, yang Ya. Jakarta, Jakarta, Bekasi, Bekasi, atau yang terjangkau lah untuk istilahnya kopi darat. Yes, betul. Itu di, Sharing-sharing yang mau Kang ya, Ipung. Heeh. inisiasi untuk kopi darat, dia bisa sharing-sharing, misalnya sambil ngopi aja, sambil ngopi, sambil di mana itu di resto, di kafe, Iya, atau saling mengunjungi, ya. Insya Allah dari situ mungkin dapat dapat pengalaman-pengalaman baru, dapat ilmu-ilmu baru. Karena karena saya juga sama, Bania, ya, Mas. saya baru di industri travel umroh ini baru 3 bulan lah. Ya, Lima ini bulan. kalau saya cuma diem doang di kantor mungkin wawasannya masih cetek sampai sekarang. Iya. Tapi alhamdulillah, Alhamdulillah berarti sudah gabung ke Umaroh ya, Mas, selama ini. iya, 3 bulan. gabung ke Umaro, terus setiap ada mitra saya ajak Iya. ngobrol, nanyain permasalahannya seperti apa, ada acara-acara terkait dengan travel umroh, saya kalau masih terjangkau dari biayanya dan tempatnya pasti saya datengin tuh. Kemarin Iya, benar. kemarin baru baru bersama Mas Rijal juga kita Iya, di acaranya Sapuhi, iya, Asosiasi Sapuhi. iya. Itu mereka mendatangkan salah satu trainer dari Singapura, trainer internasional lah skalanya, itu Iya. Pak James Gui. Ya, Iya. alhamdulillah saya datang ke sana, mendapatkan banyak wawasan-wawasan baru dari Pak James Gui dan juga ada cerita-cerita inspiratif juga tuh banyak sekali dari travel umroh di Indonesia. Ya, Keren. misalkan Ya. pengalamannya. Dalam 6 bulan mereka ada yang bisa mencapai 5.400 jamaah umroh. Wow, Di mantap. Kalimantan itu. Iya, 5.400 jamaah umroh. Nah, ini harapannya nanti tuh yang bisa bercita-bercita seperti itu justru dari mitra-mitra umroh ya, Bania ya. betul. Insya Allah ya. Insya Allah, insya Amin. Allah, insya Allah. Amin. Amin. Ya, betul, Pak Wais. Betul. Harus kopi darat. Ya, Kalau kalau lagi main ke Bogor, ke Umar juga, kabar-kabarin aja insya Allah. Kalau saya lagi nggak keluar, kita bisa ngobrol-ngobrol, Pak Wais. iya betul. Hubungin aja Kang Ipung selalu siap. Insya Allah. Sudah berapa nih? Udah ada sekitar Ya 15. 15. Masih mau ditunggu atau mau dilanjut aja, Kang Ipung? Kita lanjut aja ya. Ya boleh. Kasihan yang udah hadir, Singkat takutnya waktu. juga nanti Betul, beresnya kemalaman. betul, betul. Baik, saya mulai aja ya, Kang Ipung ya. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Eh, Malam hari ini kita ada edukasi digital marketing. Kita akan kupas tuntas mengenai tentang marketing by social media. Nanti bersama
Mas Saiful Bahri atau kita panggil oleh Kang Ipung, tim digital marketing kami dari Chandra Mawa yang sekarang kerjasama oleh Kumaroh. Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan Kang Ipung dipresentasikan. Nanti ada sesi tanya jawab setelah Kang Ipung pemaparan. Oke, terima kasih Tenia. Silakan. Saya salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya nih buat Bapak, Ibu, tim Umaroh, ada tim Chandra Mau juga saya lihat di sini yang sudah bergabung malam hari ini ya. Walaupun sudah malam ya. Ini karena biasanya begini, biasanya kalau ini kan saya sedang berbicara di sini berbicara dengan business owner Betul. ya. Kalau business owner tuh biasanya ya kita kerja nggak kenal jam. Ya, Di, di mana ada peluang itu kita masuk. Di betul. mana di Hmm, mana ada kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk apa scale up, leverage bisnis kita, kita akan tetap masuk gitu. Akan tetap bekerja ya, siang malam tanpa lah. tanpa lelah. Ya, insya Allah mudah-mudahan yang hadir di malam ini juga punya mindset dan semangat yang tadi saya sampaikan biar ya sesegera mungkin bisa menjadi travel umroh atau owner bisnis travel umroh yang sukses. Amin ya. Yang akan saya sampaikan pada malam hari ini insya Allah ini adalah eh, ya sharing-sharing pertama itu terkait dengan digital marketing untuk travel umroh. Eh, Cuma mungkin saya nggak akan terlalu berbicara terkait dengan teknis di sini ya. Kalau memang dibutuhkan ada hal-hal teknis yang ingin ditanyakan, silahkan nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Saya ingin berbicara terkait dengan konsep dasarnya, fundamental terkait dengan digital marketing. Yang mana kalau menurut saya ya, dibandingkan hal-hal teknis, kalau saya berbicara dengan owner-owner bisnis, kalau teknis mah nanti insya Allah kalau sudah dapat jamaah dan lain-lain itu akan kita serahkan ke tim ya. Jadi teknis-teknis itu bisa kita serahkan ke tim. Tapi kalau dari sisi fundamentalnya, prinsipnya, konsepnya kita nggak bisa memahami terkait dengan digital marketing, yang ada kita nanti mohon maaf takutnya dibodoh-bodohin sama tim atau sama agensi yang nanti ngebantu kita dan lain-lain ya. Jadi harus paham dulu prinsip dasarnya seperti apa agar nanti kita bisa ngedrive perusahaan kita, travel umrah kita ke jalan yang benar. Intinya seperti itu ya. Ya, tadi udah dijelaskan sedikit ya, perkenalan sedikit tentang saya. Saya Saiful Bahri, biasa dipanggilnya kalau di Umaroh Kang Ipung ya. Di kantor di lain-lain juga kebanyakan manggilnya Kang Ipung, jarang sekali yang manggil nama lengkap saya. Jadi Umaroh, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan yang ada dua ini ya, ada dua kepercayaan. Yang pertama adalah sebagai coach digital marketing. Yang malam ini salah satunya adalah tugas saya untuk menyampaikan pemahaman wawasan-wawasan baru terkait dengan digital marketing. Selain itu juga saya yang bertanggung jawab terkait dengan branding dan marketing Umaroh. Ya, ini bersama tim yang lainnya ada Kang Andijo, ada Kang Rizal juga di sini hadir, ada Mas Apip juga di sini hadir. Itu kami bantu untuk membangun branding dan juga marketing Umaroh. Kalau tadi dengar dari Tenia, katanya ini kebanyakan adalah mitra-mitra yang baru, ya. Kayaknya sih ya, kayaknya ya, kalau misalkan benar ini mitra-mitra baru dan baru bergabung di periode sekitaran Agustus sampai bulan ini, insya Allah mungkin karena melihat iklan-iklan atau konten-konten yang kita bagikan di sosial media, ya, maupun di iklan Meta, insya Allah seperti itu. Ya. Nah, itulah manfaatnya atau kelebihan dari digital marketing, yang mana ini tuh sudah langsung dibuktikan sama mitra-mitra yang hadir di sini ya. Karena saya yakin tadi kayak Pak Wais, Ibu Lulu dan lain-lain mungkin terpapar iklan yang kami tayangkan. Ya. Terus akhirnya mengikuti seminar online. Lalu dihubungi sama Mas Ilham ya. Dan alhamdulillah bergabung dengan Mitra Umaro ya. Itu awalnya kenapa? Dari mana? Dari mungkin melihat iklan di
Facebook, di Instagram, atau lihat konten Instagram kita, sosial media kita, dan lain-lain. Ya, insya Allah seperti itu. Ya. Nah, selain sebagai coach digital marketing dan juga bertanggung jawab terkait dengan branding dan marketing Umaro, nah, tadi udah disampaikan juga, saya juga adalah adalah direktur dari PT Chandra Media Kreasi. Ini adalah digital marketing agency yang alhamdulillah kami bekerja sama dengan Umaro untuk saling berkolaborasi lah, ya, berikhtiar bersama untuk bersiar, eh, mencari mitra dan juga mencari jamaah. Seperti itu. Ya, selain itu juga saya juga sebagai owner Yayasan Sinergi Perubahan Nusantara dan juga saya juga sebagai coach di Believe in Training and Consulting. Ya. Nah, makanya mungkin kalau dari pengalaman saya ini akan lebih banyaknya ke konseptual yang mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Kalau misalkan agak-agak tahu nggak kebayang nanti di stop aja ya biar saya jelaskan lebih jelas lagi. Ya. Tadi yang udah saya sampaikan, saya di industri travel umroh ini alhamdulillah baru 3 bulan, tapi memang kalau terkait dengan digital marketing bisnis itu udah mulai dari tahun 2016 dan udah banyak brand yang saya bantu untuk kelola digital marketingnya atau hanya sekedar sebagai konsultan. Tapi kalau di travel umroh ya alhamdulillah dalam 3 bulan ini kita ada 5 brand travel umroh. Sorry, ada 4 brand travel umroh. Ya, ada Umroh Happy, Mata Hati, Safar Project, dan juga Alkordi. Sorry, sama ada satu lagi tambahan itu Sakopah ya. Ini belum saya tambahkan di sini. Berarti ada 5 brand benar. Ditambah dengan Umaroh dan satu lagi ini adalah ada mobil itu di industri pembiayaan mobil syariah. Ya, jadi dekat-dekat juga tuh ke industri syariah. Ya. Dari industri pembiayaan syariah ke industri travel umroh. Insya Allah lebih agak dekat tuh bisnisnya. Nah, yang saya sampaikan di awal tadi, yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait dengan fundamental digital marketing untuk travel umroh. Yang mana ini ada lima sub tema ya, yaitu adalah bagaimana kita menentukan audience dari travel umroh kita. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita perlu menentukan produk. Ya, kok ke audience sama ke produk sih? Karena kalau misalkan bagian ini kita belum benar nih, ya percuma nanti kita aktif di sosial media, pasang iklan dan lain-lain itu jadi tidak terarah. Makanya yang dua hal ini penting sekali, audiensnya dan juga produknya. Ya, berikutnya adalah distribusinya nih. Itu melalui apa? Platformnya apa? Instagram kah, website kah, Facebook kah, TikTok kah, atau yang lainnya. Terus salah satu kelebihan dari digital marketing ya dibandingkan dengan marketing-marketing konvensional lainnya kayak TV, koran, baliho, apalagi ya, itu adalah eh, kita bisa setiap campaign, setiap kegiatan kita tuh bisa terukur ya, dan kita bisa tentukan goalsnya apa, terus mengukur keberhasilan sejauh apa tuh bisa dilakukan. Itu adalah salah satu kelebihan dari digital marketing. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa menentukan goalsnya dan juga kita nggak bisa ngebaca performa marketing digital yang kita lakukan, itu nanti jadi percuma. Jadi kita kayak marketing konvensional pada umumnya gitu yang agak sulit untuk diukur. Ya, makanya ini penting sekali ketika kita ingin masuk ke digital marketing, kita harus bisa mengukur keberhasilan kita seperti apa. Dan yang terakhir, ini adalah kita harus konsisten dan juga persisten. Ya, baik. Oke, yang pertama dulu nih. Tadi ini ada Pak Mahyudin, ada Pak Tri, ini Pak Wid atau Bu Wid nih. Ya, dan tadi ada Pak Wais dan Bu Lulu dan lain-lain ya. Nah, nah, fundamental yang pertama yang harus kita pahami adalah kita harus tahu sebenarnya target market kita, target audience kita siapa. Ada yang tahu gak sih? Yang sekarang sudah menjadi business owner travel umroh, apakah sudah ada yang tahu sebenarnya target market kita itu siapa sih? Nah, boleh boleh di komen, boleh di komen. Atau ada yang mau open mic, silakan. Ada gak? Ya, target market Gen Z. Wah, ibu-ibu pengajian. Nice.
Ibu Ika Gen Z, Ibu Susi, ibu-ibu pengajian. Nice. Ini kalau seperti ini, Tania ini saya yakin insya Allah nih kayaknya memang berkualitas nih mitra-mitra yang hadir di sini. Ya, semua orang yang ingin berangkat umroh, insya Allah mudah-mudahan. Keluarga muda, milenial, Ibu Lulu, oke. Ini tadi siapa ya? Semua orang yang ingin berangkat umroh. Siapa tadi? Pak Tri ya. Nah, Aldian Razak, ini Majelis Taklim, Masya Allah. Hebat, hebat, hebat. Ya. Jadi begini, ketika kita menentukan target market kita itu siapa, itu adalah hal pertama, hal terpenting wajib yang harus kita lakukan. Ya, jadi jangan sampai kita masuk ke digital marketing atau menggunakan marketing konvensional atau apapun itu tanpa kita mengetahui target audiensnya siapa sih. Ya, ini kebanyakan nih, kebanyakan ya yang bilang target marketnya siapa itu banyak banget yang ngomong ke saya kalau target marketnya adalah semua orang yang ada di Indonesia. Ya, kalau di travel umroh itu bilangnya semua Muslim di Indonesia. Nah, tapi alhamdulillah tadi jawabannya ada yang Gen Z, ada yang Majelis Taklim, ada yang lain-lain itu udah mulai mengerucut. Ya. Kenapa? Kenapa penting sekali kita membuat target audience yang lebih mengerucut, yang lebih sempit. Ya, karena kalau kita berbicara tentang Indonesia, mana ini? Kok nggak bisa di next? Nah, populasi di Indonesia itu ada 286 juta jiwa. Ya, 286 juta jiwa masyarakat Indonesia. Yang mana muslimnya tuh ada 249 juta jiwa. Banyak ya. Ini kalau nggak salah angkanya sekitaran 88 atau 90% masyarakat Indonesia adalah muslim. Ya, memang ini adalah potensinya. Ini adalah potensinya. Tapi kenapa kita nggak boleh menargetkan semuanya? Karena kalau kita hitung-hitungan lah, ya, hitung-hitungan. Misalkan untuk menjangkau satu orang, kita butuh biaya Rp1 aja. Artian kalau kita mau menjangkau semua muslim di Indonesia, kita butuh berapa? Ya. Kalau untuk menjangkau satu orang, kita butuh Rp1. Berarti untuk menjangkau seluruh muslim di Indonesia, kita butuh 249 juta jiwa. Kebayang gak itu angkanya? Mahal ya. Kalau anak Gen Z katanya nihil. Mahal sekali. Ya. Nah, makanya yang harus kita lakukan sebagai marketers adalah menentukan target marketnya yang lebih spesifik. Ya. Nah, contohnya tadi ada bagus banget tadi jawaban-jawabannya. Ada yang Majelis Taklim, ada yang Gen Z, ada yang milenial dan lain-lain. Ya. Itu bagus, tapi kalau bisa lebih spesifik lagi, lebih detail lagi. Yang ini yang saya tampilkan juga mungkin kurang spesifik. Ya, contoh, keluarga muda di Jabodetabek yang belum pernah umroh dan membutuhkan handling lengkap untuk umroh pertamanya. Nah, kita harus bisa mendeskripsikan target audiens kita sespesifik itu, bahkan lebih spesifik lagi dibandingkan ini. Atau pegawai yang ingin memberangkatkan orang tuanya umroh. Ya. Atau pegawai negeri yang ingin memanfaatkan jatah cutinya untuk umroh. Ada lagi keluarga mapan yang ingin berangkat umroh sekeluarga. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan kayak anak muda yang FOMO, ya ada yang lagi ngetren dia pengen ikut-ikutan dan lain dan lain dan lain ya. Ini kita harus ketahui kenapa karena mungkin kayak anak muda yang FOMO ya untuk kita menemukan mereka itu kita perlu perlu memanfaatkan yang namanya TikTok mungkin terus misalkan eh, mana eh, lansia yang pertama kali berangkat ke tanah suci mungkin kita nggak bisa menemukan mereka di TikTok
Mungkin ada gak, maaf, ada kakek-kakek, nenek-nenek gitu di TikTok ada, cuma kan gak banyak. Ya. Kalau seperti ini, lansia yang pertama kali berangkat ke tanah suci, mungkin kita harus carinya adalah di mana? Di Facebook, atau mungkin bahkan tidak sama sekali menggunakan digital marketing. Kita ke masjid-masjid aja, ke majelis taklim aja, karena mereka biasanya ada di sana, ya, dan lainnya dan lainnya. Itu kenapa pentingnya kita harus memahami target audiens yang spesifik, ya, kayak seperti itu. Nah, kalau sudah tahu target audiensnya, ya, yang berikutnya adalah kita harus tahu produknya yang akan kita jual itu seperti apa, layanannya harus seperti apa. Kita kalau mau bikin konten di sosial media untuk menarik mereka itu harus seperti apa. Nah, itu bisa kita lakukan kalau kita udah tahu target audiensnya siapa nih. Nah, untuk menentukan produk dan layanannya atau solusi apa yang kita berikan ke mereka, cuma perlu ada dua hal. Yang pertama adalah kita harus tahu apa yang mereka suka. Ya, kalau mereka sukanya adalah eh, umroh yang segala-galanya dilayani, atau mereka suka yang umroh yang sekalian ada wisata halalnya. Ya kita berikan paket-paket seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kalau kalau kita bisa memberikan apa yang mereka suka, pasti mereka akan memilih kita. Nah, itu. Jadi kita harus tahu apa yang mereka suka. Yang kedua, ini mungkin bisa juga dari apa yang mereka butuhkan. Contoh tadi, kalau lansia, mungkin kalau misalnya target market kita, target audience kita adalah lansia, produk yang harus kita buat adalah produk yang layanannya ekstra. Ya, mutawifnya, tour leadernya itu sangat perhatian. Mutawifnya, tour leadernya sangat ngerti terkait dengan mungkin penyakit-penyakit yang sering dialami oleh orang tua. Tour leader yang mungkin bersedia untuk mendorong bangku kursi roda, sorry, kursi roda, nah, atau yang lainnya, atau yang lainnya. Nah, nah, misalkan nih, ini refresh dulu sedikit. Misalkan anggap ya jamaah itu adalah kupu-kupu. Ya, anggap jamaah itu adalah kupu-kupu. Gimana cara kita menangkap kupu-kupu? Nah, mungkin kebanyakan orang tuh mau menangkap kupu-kupu pakai apa? Pakai sayur, sayuran tuh, ditangkap tuh. Nah, nah, cuma pertanyaannya adalah ketika kita ingin menangkap kupu-kupu, kita kan harus menemukan dulu kupu-kupunya ada di mana. Biasanya seperti itu kan. Kupu-kupu ada di mana? Ada di taman bunga. Nah, pertanyaannya ketika kita ingin menangkap kupu-kupu, ini lebih baik kita mencari kupu-kupunya atau kita dicari kupu-kupu. Nah, kalau kita mencari kupu-kupu, berarti kita mencari apa? Taman bunganya. Tapi kalau kita dicari kupu-kupu, kita harus bisa menjadi taman bunganya. Yang mana mereka datang ke tempat kita. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan jamaah kita adalah kupu-kupu, kira-kira, ya, boleh dijawab lagi di kolom komentar. Kira-kira kalau jamaah kita adalah kupu-kupu, ya, bunga seperti apa yang disukai dan juga dibutuhkan oleh kupu-kupu? Ada yang tahu nggak? Bunga seperti apa yang disukai atau dibutuhkan oleh kupu-kupu? Warnanya cerah, nih kata Bu Ika. Yang wangi dan indah. Wah, ada lagi nggak? Gimana cara dicari kupu-kupu? Tolong bagi tips dan triknya. Wah, insya Allah nanti. Ya, ada yang supaya kita didatangi oleh kupu-kupu di kebun kita, di taman kita, harus ada bunga-bunga yang warnanya cerah-cerah. Harus
ada bunga-bunga yang wangi dan indah. Harus ada bunga-bunga yang enak dipandang. Saya pengen nanya nih, Ibu Ika. Ibu Ika, harus bunga yang warnanya cerah. Bu Ika tahu nggak kalau kupu-kupu itu ternyata buta warna? Kupu-kupu itu buta warna. Jadi kita mau kasih bunga warna merah, warna biru, warna kuning. Mereka nggak peduli. Karena ternyata yang mereka cari bukan seperti itu. Yang sesuai dengan kebutuhan kupu-kupunya. Nah, ini bagus ini. Dia masih ingat saya sebelumnya. Kita harus cari yang mereka suka, harus cari yang mereka butuhkan. Ya. Ya, jadi yang pertama kita lakukan adalah ketika kita pengen kupu-kupu itu datang ke kebun kita, ya kita harus tahu dulu kupu-kupunya seperti apa. Nah, kupu-kupu biasanya mungkin sukanya adalah yang bunga yang banyak nektarnya, yang banyak madunya. Ya berarti kita harus cari bunga yang banyak sekali nektar dan madunya. Ya, caranya seperti itu. Ketika kita ingin dicari, didatangi. Ya tadi Pak siapa tadi yang nanya? Yang nanya seperti itu. Mana? Pak Wid. Nah, Pak Wid atau Bu Wid nih. Ya, Pak Wid atau Bu Wid. Nah, jadi sorry. Jadi ketika kita ingin dicari oleh si kupu-kupu, ya kita harus kenali dulu kupu-kupunya seperti apa. Sehingga kita bisa membuat sebuah layanan, sebuah tempat, sebuah produk yang memang sedang dicari sama mereka. Ya. Kalau misalkan si kupu-kupu memang dia lagi suka dan juga butuh madu, ya, nggak perlu kita cari, dia akan mencari madunya dan next dia akan menemukan kalau madunya ada di tempat kita ternyata. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau memang mau mendatangkan kupu-kupu atau mendatangkan jamaah, kita harus kenali si jamaahnya itu seperti apa. Ini harus mengenalinya nih. Kalau ibarat saya nih, ya itu harus mengenali seperti kita ingin mengenali ini kalau zaman-zaman muda tuh pacar kita atau gebetan. Kita harus mengenali sejauh itu. Apa yang dia suka, dia kok suka coklat apa enggak, minuman apa yang paling dia suka, snack apa yang paling dia suka, restoran apa yang paling dia suka, warna apa yang paling dia suka. Kita harus tahu sedetail itu. Makanya tadi harus dideskripsikan si target audiensnya. Jadi cuma sekedar jangan sekedar muslim se Indonesia atau yang orang beragama Islam atau apa, tapi kita harus tahu muslim yang FOMO, Gen Z yang kalau misalkan berangkat umroh itu pengennya adalah sambil wisata halal. Gen Z yang kalau atau milenial kalau berangkat umroh itu dia malah bukan fokus ibadah tapi malah foto-foto biar eksis buat jadi konten sosial media. Nah, ketika kita tahu apa yang mereka sukai, apa yang mereka butuhkan, kita bisa membuat produk layanan yang tepat untuk mereka. Yang nanti insya Allah ketika kita sudah memiliki produk dan layanan yang tepat, itu mereka akan datang sendiri ke kita. Insya Allah seperti itu. Ya, oke. Nah, tadi kita udah tahu bagaimana kita bisa ngebangun, bukan sorry, bukan membangun. Bagaimana kita sudah mengenali target audiens kita dan juga bagaimana kita bisa membuat produk yang tepat untuk target audiens kita atau paket yang tepat untuk target audiens kita. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kan cara kita menjangkau orang-orang itu atau di mana kita harus membuat taman taman kita ya eh, seperti itu. Nah, terkait dengan itu kita punya namanya kalau di digital marketing ada yang namanya platform. Ya. Istilahnya kalau di konvensional nih kita tokonya mau di mana nih? Mau di perumahan, mau di pasar, atau mau di mana? Ya. Kalau di digital marketing ini istilahnya adalah platform. Di mana kita bisa menjangkau atau di mana orang-orang yang sesuai dengan deskripsi target audiens kita itu berada.
Kalau di travel umroh ini mungkin kebanyakan seperti ini, ya. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada website, Google, dan lain-lain. Yang mana ternyata setiap platform ini berbeda-beda, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Beda-beda. Kayak tadi contoh, kalau misalkan target audiensnya adalah lansia, yang tadi saya sampaikan, mungkin nggak ada dia di TikTok, di Instagram dia nggak ada, adanya di mana di Facebook kebanyakan mungkin ya. Kalau dia Gen Z suruh kita cari mereka di Facebook, nggak ada. Mereka anak-anak Gen Z mungkin nggak main Facebook, bahkan mungkin nggak punya akunnya mungkin. Nah, mereka ada di mana? Di TikTok. Ya. Terus milenial mungkin adanya di sini dan lain dan lain. Setiap platform ini, ya, kita harus pahami setiap platform ini mereka nih memiliki audiens yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara mainnya berbeda-beda. Cara mainnya berbeda-beda. Ya. Misalkan, ya, mungkin ada yang tahu ya, kalau di kita bikin konten di TikTok tuh kayaknya viral-viral terus ya. Kayak banyak banget segala macam, pokoknya kalau di TikTok tuh FYP. Nah, istilahnya FYP. Itu adalah yang viral-viral ceritanya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena TikTok itu memang fungsinya adalah untuk distribusi konten. Kalau saya bilang TikTok itu bukanlah sosial media platform, tapi adalah content distribution platform. Di mana ketika kita buat konten, si TikTok algoritmanya akan membagikan konten kita ke orang-orang yang tepat, yang sesuai atau kontennya sesuai dengan konten kita. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu kalau yang Instagram itu adalah benar-benar media sosial, di mana kalau kita bikin konten, mungkin hanya dibagikan ke orang-orang yang kebanyakan ya 80% itu adalah followers kita. Jarang sekali kalau kita bikin konten di Instagram, ya, ternyata orang yang melihat konten kita itu kebanyakan adalah yang bukan followers kita. Ya, tapi kalau TikTok, yang melihat konten kita itu adalah bukan followers kita. Kebanyakan seperti itu. Facebook juga sama, agak berbeda. Dia kebanyakan adalah mungkin usia-usia 35 ke atas yang masih menggunakan. Ya. Kalau kalau website itu memang masih umum lah. Eh, agak sedikit trafficnya, tapi kalau orang yang udah masuk ke website itu biasanya mereka memang memang sudah berniat untuk istilahnya apa ya? eh, Membeli produk kita. Kenapa? Karena biasanya orang yang buka website itu mereka itu memang sedang mencari di Google, di Instagram, di Facebook, terus lihat kita ada websitenya, mereka buka, lihat layanan kita dan lain-lain. Nah, makanya kalau saya menyarankan ke website ini itu lebih ke fungsinya adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan kredibilitas. Di website kita harus masukkan kayak testimoninya, layanan-layanan terbaik kita, terus kayak PPIU dan lain-lain itu harus kita masukkan. Yang kedua adalah untuk eh, katalog produk kita. Jadi paket-paket ini pun harus ada di website. Dua hal itu harus ada. Ya, itu. Nah, terus terus setelah kita tahu platformnya, kita harus bisa menentukan goal terkait dengan campaign kita. Dan juga kita harus bisa menentukan KPI dari KPI itu adalah Key Performance Indicator. Ya. Jadi kita harus bisa menentukan eh, seberapa baik sih, campaign yang kita lakukan. Nah, itu harus diukur. Nah, sebenarnya banyak sekali goal ketika kita bermain di sosial media. Ya. Ini pun sama, seperti kita menentukan target audience. Ya. Ketika kita menentukan goals-nya, itu kita harus spesifik. Jangan bilang, pokoknya saya pengen terkenal gara-gara sosial media, pokoknya saya pengen
pengen dapet list dari sosial media. Pokoknya saya pengen dapetin jamaah dari sosial media. Pokoknya saya pengen semuanya dari sosial media. Ya, sebaiknya jangan seperti itu. Boleh seperti itu, tapi bertahap. Apa prioritas utama yang akan kita kejar? Ya. Karena apa? Karena setiap goal yang kita tentukan, itu cara kita mainnya, cara kita mengukurnya berbeda. Makanya, kecuali misalkan gini, misalkan kita adalah travel umroh yang memiliki kapital yang besar, modal yang besar, sehingga kita punya tim yang A adalah ngejar brand awareness, tim yang B adalah ngejar sales, tim yang C adalah apa namanya ngebangun branding dan lain-lain dan lain dan lainnya. Kalau kita punya tim hanya terbatas, bahkan hanya kita sendiri, kita tentukan dulu goals ya, apa nih kita menggunakan sosial media. Nah, contoh-contohnya goals-nya adalah hanya ada 5 ya, tapi tidak terbatas 5 ini, bisa juga yang lainnya. Contoh pertama misalkan, kalau goal kita adalah membangun brand awareness. Ya, ini biar orang-orang istilahnya mengenal brand kita, ya bukan hanya tahu kalau kita ada promosi aja. Ya, bukan hanya tahu terkait dengan paket-paket umroh kita, tapi mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal brand kita. Nah, biasanya KPI-nya, alat ukur performanya itu kita lihat dari reach-nya. Reach itu adalah berapa orang sih yang terjangkau. Impression itu berapa kali sih iklan kita tayang. Terus di Google itu berapa banyak sih orang yang nyari. Berapa kali sih dicarinya di Google. Terus pertumbuhan followersnya bagaimana. Yang mana followers ini adalah followers yang memang relevan, yang memang target audiens kita, bukan bukan followers yang ada istilahnya adalah giveaway hunter ya. Jadi karena kita ada quiz atau ada kayak bagi-bagi GoPay kah atau apakah baru dia nge-follow. Atau tujuan kita misalkan menjadi top of mind saat orang siap berangkat. Ya. Karena kita sadar di industri travel umroh ini adalah high risk, di mana ketika mereka mengambil keputusan itu nggak bisa kita ngiklan sekarang, mereka menghubungi kita sekarang, dan hari itu juga mereka jadi jamaah kita. Sangat jarang sekali terjadi yang seperti itu. Ya, karena high risk ini biasanya mereka ngambil keputusannya mungkin butuh berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya. Nah, caranya bagaimana supaya mereka pada akhirnya adalah memilih travel umroh kita? Ya, kita harus bisa menjadi top of mind di pikiran mereka. Nah, cara mengukurnya, apakah kita berhasil menjadi top of mind, itu adalah dengan seberapa konsistensi kita membuat konten. Itu salah satunya. Terus setiap kita membuat konten, itu berapa orang yang berinteraksi, yang komen, yang love, yang share, dan lain-lain. Nah, terus seberapa efektif retargeting campaign kita ya. Itu jadi kita harus tahu nih orang nih biar biar istilahnya menjadi top of mind atau brand kita menjadi top of mind di kepala mereka. Artinya mungkin minimal seminggu sekali mereka harus lihat nama kita nih, harus lihat konten kita nih, ya. Itu yang maksudnya retargeting. Nah, atau misalkan objektif yang ketiga itu adalah untuk membangun trust dan juga kredibilitas ya. Karena kita ini tadi sama ya high risk. Nah, industri travel umroh ini biaya sangat besar, banyak sekali pertimbangan. Mereka tuh biasanya mencari travel umroh yang memiliki kredibilitas dan bisa dipercaya. Ya. Nah, ini biasanya cara mengukurnya bagaimana? Itu dengan cara seberapa banyak testimoni yang diposting di sosial media kita dan engagement-nya seberapa besar. Terus dari konten-konten edukasi, ya, berapa besar view-nya, berapa besar interaksinya di konten-konten edukasi. Terus peningkatan rating di Google review, ya kalau ada Google Map-nya itu ratingnya berapa? 4,5, 5 kah? Ya, terus apa namanya traffic.
Ya, berapa banyak orang yang akhirnya mengunjungi website kita, ngebuka apa namanya, ngebuka profil Instagram kita dan lain-lain. Ya, itu cara mengukurnya di situ. Atau kalau kita ingin menghasilkan leads yang berkualitas, artian kita pengen sebanyak-banyaknya orang yang menghubungi kita, ya, baik via WhatsApp, via DM atau yang lainnya. Itu biasanya KPI-nya apa? Karena dipakai iklan, jadi cost per result-nya. Berapa biaya per orang akhirnya menghubungi kita? Apakah cost-nya ini stabil atau malah menurun atau naik? Ya. Terus juga result rate-nya, berapa persen orang yang melihat konten kita akhirnya adalah menghubungi kita via WhatsApp. Itu result rate. Ya. Terus seberapa responsifnya leads yang masuk atau WhatsApp yang masuk. Ketika mereka nanya ke kita, terus kita tanya balik, dia ngerespon balik ya itu untuk melihat kualitasnya. Sama berapa banyak yang mungkin akhirnya berkonsultasi terkait dengan keberangkatan umrohnya. Atau ini yang terakhir nih biasanya yang paling banyak, ya target yang paling banyak terutama di mitra-mitra umroh, karena mitra-mitra umroh itu kebanyakan adalah travel umroh yang baru. Ya, dari kemarin saya 3 bulan juga saya fokusnya adalah gimana caranya eh, ngedatengin jamaah atau ada closing jamaah di mitra-mitra. Kenapa? Karena kalau biasanya travel-travel baru, travel-travel ini eh, perputaran uang itu cukup penting kan. Perputaran uang cukup penting. Dan itu bisa didapatkan dari mana? Dari pendaftaran jamaah. Ya. Jadi yang kelima ini adalah targetnya adalah mengkonversi setiap WhatsApp yang masuk itu menjadi pendaftaran jamaah. Ya. Nah, KPI-nya conversion rate-nya. Ya, kalau yang tadi kan result rate ya. Kalau ini conversion rate. Jadi berapa banyak yang nge-WhatsApp kita akhirnya closing. 1% kah, 2% kah, dan lain-lain. Terus cost per booking atau cost per acquisition-nya. Berapa biaya yang kita butuhkan untuk mendapatkan satu orang jamaah. Ini harus bisa terukur. Nah, mungkin sekarang masih belum kebayang ya ini gimana cara ukurnya nih. Sedangkan kita aktivitas marketing ada banyak, ada yang pakai iklan, ada yang bayar agensi, ada yang ini, ada yang itu. Nah, ini gimana mengukurnya? Bisa, harusnya ini bisa diukur. Nah, terus berapa jumlah DP atau pendaftaran per bulannya? Ya, kalau kita masing-masing target ini, masing-masing goal ini, itu memiliki KPI, memiliki alat ukur yang berbeda-beda. Kebayang nggak kalau kita bilang targetnya adalah semuanya? Seberapa pusingnya kita mengukur setiap aktivitas yang kita lakukan. Apalagi kita cuma sendirian ngerjainnya. Wah, kebayang kan? Nah, makanya tadi target audiensnya kita sudah sepakat. Kita harus menentukan sespesifik mungkin. Yang kedua adalah produk dan juga layanan, paket-paket yang kita berikan itu harus sesuai dengan target audiens kita. Apa yang mereka suka, apa yang mereka butuhkan. Ya, berikutnya, jangan salah memilih platform digital. Apakah kita main di Instagram, di TikTok, di Facebook, atau yang lainnya. Ya. Yang ketiga, yang keempat, goals-nya harus jelas nih. Harus spesifik. Jangan semuanya mau dimakan di awal. Ya. Biar apa? Biar kita fokus satu dulu. Mana goals yang ini? Kalau goals ini sudah berhasil, kita cari goals-goals yang lainnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kita harus konsisten dan juga persisten. Kenapa? Karena kalau kita bermain di digital marketing, terutama adalah sosial media, kita kenal sosial media itu ada yang namanya algoritma. Dan algoritma Facebook, Instagram, TikTok itu menyukai akun-akun yang konsisten. Apalagi TikTok. Apalagi TikTok. Kenapa? Karena banyak sekali case-nya ketika orang masuk ke TikTok, ya,
Mereka konsisten, sehari bikin 3 konten, sehari bikin 4 konten, sehari bikin 1 konten. Ya. Ketika ada dia sakit kah, sibuk kah, atau apa, sehingga ada 3 hari seminggu, akhirnya dia nggak bikin konten, itu bakalan susah lagi tuh. Yang biasanya kita dapetin 1 juta view setiap kita bikin konten, ya karena kita nggak konsisten, itu mau 50 view aja, mau 100 view aja disusah. Dan itu harus dibangun lagi. Makanya kebanyakan kalau di TikTok itu ketika akhirnya akunnya sudah nggak kebaca algoritma, itu mereka kebanyakan adalah bikin akun baru. Katanya sih mendingan mendingan ulang lagi dari awal daripada ngebangunin akun yang kemarin istilahnya sudah tidak disukai oleh algoritma. Ya. Instagram, Facebook juga sama seperti itu. Makanya ketika kita mau masuk ke sosial media itu adalah salah satu hal yang cukup penting juga kita pertimbangkan. Apakah kita sudah bisa konsisten untuk membuat konten? Apakah kita sudah cukup konsisten untuk istilahnya secara aktif, proaktif beraktivitas di sosial media? Itu harus dipertimbangkan juga. Jadi jangan nanggung-nanggung. Kalau memang mau mau menggunakan digital marketing, mau menggunakan sosial media, kita harus all in di sana, ya. Nah, algoritma yang disukai oleh apa namanya oleh sosial media itu biasanya ciri-ciri seperti ini, ya, atau yang mereka nilai seperti ini. Yang pertama adalah seberapa rutin sih akun kita memposting. Yang tadi saya bilang ya sehari sekali kah, 2 kali sehari kah, atau seterusnya. Ya. Nah, sesuai kemampuan aja, jangan jangan dipaksakan harus 3 konten per hari, 5 konten per hari. Kalau kita mampu 1 konten per hari, 1 konten per hari aja. Kalau kita mampunya 3 konten per minggu, 3 konten per minggu aja dan seterusnya. Yang penting kita konsisten, ya, biar disukai oleh algoritma. Terus seberapa stabil aktivitas akunnya, ya? Apakah cuma di awal-awal doang gitu, aktif komen, aktif nge-love, aktif berinteraksi sosial media, di minggu-minggu berikutnya bosen. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu tidak akan disukai oleh algoritma. Ya. Terus, seberapa cepat kita merespon ketika misalkan ada orang-orang yang bertanya di komentar kita. Ketika ada orang-orang yang nge-DM kita, seberapa cepat kita meresponnya. Nah, semakin cepat kita meresponnya, semakin si algoritmanya menyukai kita. Semakin lambat, semakin si algoritma tidak menyukai kita. Nah, yang terakhir adalah seberapa berkualitas konten Anda. Ini mungkin perlu saya ralat dikit ya. Bukan bukan berkualitas, tapi seberapa konsisten konten kita. Ya, konsisten ini adalah misalkan ya dari tone warnanya, dari style desainnya, dari cara bahasa kita nulis dan lain-lain. Seberapa konsisten. Ya. Yang konsistensi ini akan menentukan kualitas dari si kontennya nanti. Ya. Nah, kalau kita sudah disukai, ya semakin konsisten, itu semakin besar peluang kita. Yang pertama adalah untuk muncul di beranda orang lain atau di sosial media orang lain. Semakin besar kita kalau di Instagram kita masuk ke explore, kalau di TikTok kita menjadi FYP, ya. Dan juga semakin besar peluang kita mendapatkan jangkauan atau konten kita dilihat secara organik. Nah, ketika kita bisa konsisten dan persisten, artian apa? Artian lebih banyak orang melihat bisnis kita tanpa kita harus membayar iklan. Pasti pengen dong seperti itu. Ya jangan kita nyari jamaah, kita harus pasang iklan terus-menerus. Nah, tapi nggak ada orang yang istilahnya menghubungi kita, menjadi jamaah kita bukan dari iklan. Jangan seperti itu. Nah, kalau kita pengen mendapatkan jamaah tanpa beriklan, kiatnya ini konsisten dan persisten, konsisten dan persisten, konsisten dan persisten. Itu kiatnya. Tapi kalau kita belum punya ini, ya mau nggak mau kita harus membayar iklan. Biar apa? Biar konten kita dilihat oleh
target audience kita. Ya, itu kira-kira 5 fundamental yang harus kita miliki ketika kita istilahnya ingin menggunakan digital marketing. Ya, ini ada beberapa slide lagi yang mungkin juga cukup penting ya. Nah, jadi tadi kita berbicara terkait dengan konsisten untuk membuat konten. Ya. Nah, setelah konsisten, konsisten itu ada beberapa hal yang penting juga tuh. Ya, konsistennya seperti apa sih yang harus kita tunjukkan? Ya. Yang pertama adalah kita harus konsisten untuk menunjukkan kredibilitas kita di sosial media atau website kita. Kenapa penting? Ini adalah yang paling penting di industri travel, umroh, dan haji. Ya. Kalau di industri yang lainnya mungkin saya nggak akan merekomendasikan ini menjadi yang pertama. Tapi kalau di industri travel, umroh, dan haji, menunjukkan kredibilitas di konten-konten kita itu adalah hal wajib penting sekali. Ya. Nah, kredibilitas ini bisa ditunjukkan dengan cara seperti apa? Misalkan contohnya adalah konten-konten yang terkait dengan testimoni jamaah, konten-konten yang terkait dengan edukasi untuk menunjukkan kalau kita tuh memang kredibel di industri ini. Memang kita itu berwawasan di industri ini. Ya. Atau misalkan konten-konten yang menunjukkan aktivitas berbisnis kita, aktivitas kita melayani jamaah. Ya, itu juga untuk menunjukkan kredibilitas. Ya. Itu hal penting pertama ketika kita mulai menggunakan sosial media dan juga website. Hal yang penting kedua, ya, kalau ini biasanya sih tidak terlupakan nih oleh mitra-mitra atau travel umroh karena mereka pengennya adalah jualan. Ya. Kita harus bisa menunjukkan terkait dengan paket umroh yang kita punya di sosial media kita. Itu harus mudah sekali temukan. Kalau perlu itu di pin. Kalau di Instagram, di TikTok tuh ada yang namanya di pin. Ya. Kita masukin ke website kita. Ya. Bagaimana si paket umroh ini harus mudah diakses oleh followers-followers kita. Ya. Dan yang terakhir adalah kalau ada yang nanya, respon dan follow up-nya harus cepat dan tepat. Ya, 3 hal ini yang penting sekali sebelum kita mau aktif membuat konten-konten sosial media. Nah, tadi saya bilang kiat-kiat apa sih selama 3 bulan ini saya bantu travel umroh. Ya, alhamdulillah dalam 3 bulan saya masuk ke industri travel umroh, tapi mungkin untuk mencari jamaah itu baru sekitaran 1,5 bulan kebelakangan inilah. Ya, baru di pertengahan Oktober saya mulai atau di awal Oktober saya mulai membantu mitra-mitra mencari jamaah. Ya. Alhamdulillah dari pengalaman 3 bulan atau 1,5 bulan itu, tadi saya udah cerita di awal, ada ibu rumah tangga, baru jalan iklan sekitar 3 minggu, Alhamdulillah udah closing 4 jamaah. Ya. Baru tadi siang, saya dapat informasi, jalan iklan sama hampir 2-3 mingguan, Alhamdulillah pecah telur 1 jamaah, tadi siang banget. Ya. Nah, untuk bisa seperti itu, kiat-kiat apa saja yang saya lakukan? Yang pertama adalah dengan cara kita harus menjangkau calon jamaah dengan konten-konten hard selling. Melalui apa? Melalui iklan Instagram dan juga Facebook. Ya. Masih pun kenapa harus pasang iklan dulu? Kita harus spending biaya dong buat pasang iklannya. Iya, kalau kita mau cepat, di awal kita harus pasang iklan. Kenapa? Karena kalau kita memanfaatkan organik, kita kan harus membangun kredibilitas kita di sosial media. Dan itu untuk membangun itu mungkin butuh waktu nggak sebentar, ada yang bisa 6 bulan, ada yang setahun, dan seterusnya. Sedangkan yang tadi saya sampaikan juga, mitra-mitra ini bisnis bisnis baru ini kadang pengennya adalah perputaran uang secepat mungkin. Ya, dengan cara apa? Dengan cara memproduksi jamaah. Makanya cara cepatnya adalah salah satunya dengan kita pasang iklan. Nah, iklannya pun karena ini fokusnya adalah ke penjualan, untuk mencari jamaah harus hard selling sekalian kalau pasang iklan. Jadi jangan jangan
konten-konten yang cuma testimoni saja kah? Atau yang cuma viral-viral? Tapi adalah kontennya memang konten jualan. Tunjukkan paket kita. Kita punya paket apa? Ya, itu. Kiat yang kedua adalah kita harus bisa meyakinkan jamaah dengan konten-konten kredibel. Ketika si jamaahnya mungkin mereka melihat Instagram kita, mungkin mereka melihat Facebook kita, dan juga website-website kita. Jadi kita harus siapkan juga. Atau bahkan ketika ditanyakan, udah ada testimoninya gak, boleh minta testimoninya gak? Itu siapin tuh harus siap konten-konten itu, jadi bisa langsung di-share. Ya, itu. Yang ketiga, ah, ini karena bagian conversion ini kebanyakan adalah tanggung jawab penuhnya adalah di mitra, ya, di travel umrohnya. Ya, saya bisa ngebantunya sebatas apa? Sebatas koordinasi secara intensif. Ya. Artian kalau misalkan nanti eh, mitra-mitra yang ada di sini untuk mencari jamaah beriklan, mengelola sosial medianya itu menggunakan agensi atau pihak ketiga lainnya, itu jangan sampai lepas tuh, terus koordinasi secara intensif. Untuk apa? Biar yang mengelola iklan, yang mengelola sosial medianya itu tahu sebenarnya setiap lead, setiap WhatsApp yang kita datangkan ke admin itu kualitasnya seperti apa. Jangan-jangan yang WhatsApp-nya itu malah dia nawarin paket umroh ke kita. Atau jangan-jangan yang WhatsApp itu adalah malah mereka menawarkan koper untuk jamaah ke kita. Atau menawarkan kain ihram atau yang lain-lainnya. Ya, ada kejadian juga seperti itu. Nah, nah, kalau itu tidak ada komunikasi antara si admin sama yang mengelola iklan, mengelola sosial medianya, nanti akhirnya nggak sinkron tuh. Yang mengelola sosial media, yang mengelola iklan, cari jamaahnya seperti apa, si adminnya follow up-nya seperti apa. Nggak sinkron. Nggak sinkron. Nah, itu harus koordinasi. Ya, kira-kira itu yang saya sampaikan malam ini. Mungkin ada pertanyaan atau apapun itu, silahkan, monggo. Baik, terima kasih Kang Ipung. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang bertanya boleh raise hand, open mic, atau open kamera. Ya, Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Ipung dan Mbak Nia dan kawan-kawan Kumaros. Bapak Wais nih ya? Ya, Pak Ipung. Ya. Saya gimana Pak? Nah, mau nanya Pak Ipung, tadi kan Pak Ipung bilang jamaah itu layaknya kupu-kupu ya. Ya, Terus kita harus menjadi taman gitu kan, taman-taman betul. untuk kupu-kupu. Ya, Terus disambungkan dengan platform sebagai taman gitu kan. Dan audiens di berbagai platform juga beda gitu. Berarti apakah setiap platform itu target market kita berbeda atau sama? Karena tadi TikTok seperti ini, Gen Z di TikTok, usia 40-35 ke atas itu di Facebook, website umum dan Instagram setengah-setengah. Kadang target market di Instagram itu sekitar 25 atau 25 ke atas gitu. Nah, berarti apakah setiap platform itu target marketnya berbeda atau gimana ya? Terima kasih Pak Ipung. ya. Kalau kita berbicara terkait dengan target market, target audience, itu harus sama semua, Pak. Ya, karena ini kan bukan bukan kita kan udah punya produk nih. Ya, ketika kita mempelajari atau membuat plan di awal, kita menentukan target audience kita siapa. Ya, karena kita sudah menentukan target audiensnya, kita membuat sebuah produk yang kita harap, kita rencanakan itu sesuai dengan target audience itu. Ya. Kalau kita semua yang berbeda-beda di Instagram mainnya gini, di TikTok, sorry, di Instagram target audiensnya ini, di TikTok target audiensnya ini,
Ya berarti nanti kita produknya harus beda-beda dong, harus jadi banyak produk ya. Nah, jangan seperti itu. Nah, tapi begini, yang tepat adalah bukan bukan setiap platform target audiensnya berbeda, tapi adalah yang tepat setiap platform itu kita main dengan cara yang berbeda. Contoh gini Pak, saya belum 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 terlalu kalau di industri travel umroh sebenarnya belum terlalu mempelajari TikTok seperti apa. Tapi kalau di industri-industri yang lain, ya industri-industri kebanyakan, TikTok itu bisa viral, mudah sekali kita viral di TikTok. Tapi masalahnya warga TikTok tuh daya belinya kurang Pak. Ya. Jadi kita cuma dapat viral doang di sana. Tapi ujung-ujungnya mereka nggak beli produk kita. Kenapa? Karena tadi di TikTok itu adalah entertain aja, konten distribution platform, di mana mereka mencari yang viral-viral aja. Nah, TikTok akan lebih bagus kalau misalkan goal kita adalah brand awareness. Ya, seberapa banyak orang yang mengenal brand kita. Karena setiap kita membuat konten di TikTok, itu jangkauannya insya Allah bisa luas dibandingkan di Instagram. Nah, kalau saat ini yang saya pelajari, orang-orang kalau kita targetnya adalah mencari jamaah, ya paling tepat adalah kita beriklan di Facebook dan juga Instagram. Karena mereka daya belinya cukup tinggi. Cukup baiklah daya belinya. Itu. Dan kebanyakan kalau misalkan kita adalah travel umroh yang baru, yang istilahnya kita masih belum punya brand, kita masih baru ngebangun, ya Instagram dan Facebook itu adalah platform yang tepat untuk kita gunakan. Ya, kecuali kalau kita udah punya brand dan lain-lain, istilahnya udah banyak yang kenal dengan brand kita, itu kita penting sekali untuk punya website. Ya. Nah, baik lagi tadi ya. Jadi apakah kita harus targetkan berbeda? Tidak. Yang benar adalah kita buat strateginya yang berbeda. Targetnya sama. Targetnya sama. Nah, kalau kita, sorry, mungkin tepatnya kita bisa menggunakan slide ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya Pak ya. Jadi kalau di marketing itu ada yang namanya funnel. Funnel marketing. Atau sales funnel atau marketing funnel. Ya. Di mana yang namanya funnel itu semakin ke bawah itu semakin mengerucut. Semakin ke bawah semakin mengerucut. Biasanya funneling yang paling atas itu adalah awareness. Ya, terkait dengan jangkauan berapa orang yang terjangkau dengan konten kita. Di TikTok, kalau kita mau mainin TikTok juga, TikTok ini ada di tahapan sini, Pak. Ada di tahapan awareness. Ya. Karena biasanya yang di TikTok tuh mereka cuma tahu aja. Nah, ketika mereka tertarik dengan produk kita, dengan brand kita, mereka ngelihat ke TikTok, itu biasanya yang dilakukan adalah mereka akhirnya, ini ya, ketika mereka tertarik, itu mereka nge-follow Instagram atau Facebook kita, Pak. Biasanya alurnya seperti itu. Nah, setelah mereka nge-follow Instagram kita, Facebook kita, udah mulai apa namanya percaya yakin dengan brand kita, itu mereka akan menghubungi kita via DM kah, via WhatsApp kah, untuk membeli produk kita. Ya. Jadi kalau kita memanfaatkan, let's say ada TikTok, Facebook, Instagram, website, ya masing-masing sosial media itu memang diperuntukkan dengan goal yang berbeda, ya. Bukan target market yang berbeda. Target marketnya sama, tapi goalnya berbeda. Ya. TikTok untuk kita mengejar brand awareness, Instagram dan Facebook untuk kita membangun interest, WhatsApp untuk mencetak jamaah. Nah, kira-kira seperti itu Pak Wais tadi ya.
Cukup clear gak, Pak? Oh, keril keril Pak Ipung, mantap. Oke, sip, thank you. Tadi kayaknya di Di kolom chat ada komentar yang ada ya, nanya ya. di chat Nah, ada dari Bapak Heri. lagi ke tujuan kita. Ya, kalau biasanya kalau di mitra Umaroh, mohon maaf mungkin yang punya kapital atau modalnya itu terbatas. Ya, saran saya adalah kita dahulukan selling dulu. Ya, kita dahulukan selling dulu. Biar apa? Biar uangnya muter. Ya, memang sedikit-sedikit tapi muter. Nggak apa-apa. Nah, kalau kita targetkan di awal adalah branding dulu, ya, sedangkan kapital kita, modal kita nggak cukup, ya, brandingnya belum jadi, modalnya udah keburu habis duluan. Itu hati-hati. Ya. Jadi terkait dengan selling dulu atau branding dulu itu adalah pilihan dari owner bisnis travel umrah masing-masing. Ya, tergantung strateginya, tergantung kemampuannya dan lain-lain. Ya, kita nggak bisa bilang mana yang harus duluan. Tapi kalau memang mitra-mitra umroh kebanyakan adalah kita ngejarnya ke selling dulu. Ya, kira-kira seperti itu ya Pak Heri ya. Kalau masih belum clear silahkan boleh open mic atau lanjut di komentar. Saya lanjut yang berikutnya. Nah, ini ada bagaimana cara riset customer tertarget. Bagaimana cara riset customer tertarget? Patri mungkin boleh open mic. Ini Ibu Maksud, Tri, ibu-ibu, oh Ibu Tri, sorry. Kang Ibu. Maaf Ibu Tri, mungkin boleh open mic, Bu Tri. Maksudnya, nah apa nih? Mau meriset atau mau mencari target customernya, atau ingin mempelajari customer tertarget? Ini saya agak kurang ngerti dengan pertanyaannya, maaf. Iya, halo Pak Ipung. Ya, siap Ibu Tri. Ah, ya, maksudnya kan tadi kan disampaikan kan kalau kita baiknya cari jamaahnya tuh yang spesifik ya. Ya, Heeh. Nah itu kan kalau yang baru kan kita eh, masih awam tuh, maksudnya belum belum paham ya. Yang ya, spesifik tuh baiknya yang kayak gimana? Pasti kan setiap setiap travel kan punya ininya masing-masing ya, targetnya masing-masing ya. Nah, itu yang maksudnya tuh yang banyak di ini di luaran sana tuh eh jamaah-jamaah yang seperti apa sih yang yang apa ya? Bingung juga saya namanya. Istilahnya pokoknya kita kalau mau cari jamaah yang spesifiknya tuh yang kayak gimana gitu ya, oke. gitu loh. Intinya gini kali ya, Bu Tri ya. Izin saya simpulkan. Intinya Iya, gimana caranya kita menentukan si iya, ya maksudnya customer yang gitu. tertarget yang spesifik itu ya. Iya, iya, Ya, maksudnya seperti itu. Ah, jadi ada banyak cara. Kalau kalau yang lebih profesional itu memang biasanya kita menggunakan data dari lembaga riset, Bu. Ya. Jadi oh kita iya, iya. ngebaca datanya. Jadi kita ngebaca datanya, Hmm, menurut riset hmm, misalkan eh, jamaah jamaah umroh tahun 2024 misalkan ya, hmm, itu hmm, berarti hmm. ada 1,5 juta jamaah. Nah, itu biasanya Ah, ada tuh yang lembaga-lembaga survei yang menampilkan datanya. Kayak contohnya, hmm. ternyata yang berangkat ini usianya kebanyakan adalah usia 45 tahun ke atas, misalkan seperti itu. Oh iya, iya. Ya, Hmm, dia ada hmm, ternyata kebanyakan adalah di daerah Jabodetabek. hmm. Iya. Terus pendidikannya Hmm. apanya? Itu biasanya ada tuh lembaga-lembaga riset memang menyampaikan seperti itu. Nah, dari Oh. data-data itu Hmm. kita bisa main nih. Caranya dengan cara seperti apa? Mungkin kita bisa targetkan ke jamaah yang
apa yang namanya kuotanya besar, Ya, ya. ya, yang kuotanya besar. Atau mungkin biasanya kalau kita targetkan yang kuotanya besar, itu kebanyakan travel umroh juga melakukan hal yang sama. Artinya apa? Oh, Ketika banyak yang menargetkan itu, berarti kita akan istilahnya ini namanya red ocean strategi, red ocean iya, ya. market, sorry. Jadi ini akan perang darah nih kita sana. Iya, ya. Kalau Oh, kita kalau kita targetkan iya, sama seperti travel umroh yang lain, apalagi travel umroh yang besar. Ya. Nah, iya. makanya kita harus cari yang kira-kira wah ini pas nih buat kita nih dan kita mampu untuk menjangkaunya. Itu. Ya, kalau yang Hmm. profesional biasanya based on data-data riset. Ya. Nah, Mm-mm. cuma kan kalau untuk seperti itu kan kita biasanya itu beli ya datanya dan lumayan mahal sekali. Lumayan mahal. Oh, Iya, mahal sekali, ratusan juta, miliaran itu data oh seperti itu gitu. biasanya. Iya. Nah, Nggak bisa, eh, maaf Pak Ipong, nggak bisa ini ya, nggak bisa misalnya macam kita nge-ads dulu, terus kita lihat gitu jamaah-jamaah yang ini ke kita, yang istilahnya lead-lead yang masuk itu di situ apa namanya dari situ nggak bisa kebaca ya Pak Ipong ya. bisa, itu pun bisa. Bisa juga. Tapi tetap tetap itu nanti kan kita artian harus mengeluarkan Iya biaya sih, untuk ya risetnya, Bu. ya. Ha, ha. Ya kan? Hmm, Kita harus mengeluarkan biaya beriklan dulu hmm, untuk hmm. kita tahu sebenarnya target market kita nih yang dapat sih seperti ini. Ya, itu bisa. Iya. Hmm. Masih masih cukup inilah, Bu. Itu masih cukup cukup terjangkau dibandingkan yang cara yang pertama yang tadi saya sampaikan. Iya, ya. Ya. Nah, Hmm. ada lagi juga bisa seperti ini, Bu. Artian kan eh, kita intinya begini. Ketika kita menentukan target audience, pastikan kita mengenalinya. Siapa target audience itu? Iya. Kita mengenali secara detail. Percuma kita cari yang jauh-jauh, tapi kita nggak benar-benar Hmm. mengenalinya. Iya, Percuma iya, itu. iya. Salah Berarti satunya kita adalah harus dengan jeli ya. harus jeli Istilahnya sekali. iya, melihat ya. Ha, ha. Nah, Iya. ada Bu cara yang sederhana yang sering kali juga saya gunakan. Itu adalah kita Heeh. melihat langsung ke pasarnya. Dulu tuh kalau kalau saya contoh dulu saya pernah eh, ada brandnya Potabi. Dan dia snack-snack Pot. gitu jual Oh, di heeh. Alfamart, di Hmm. Indomaret ya. Nah, itu saya sampai nongkrongin Bu. Saya sampai nongkrongin di Hmm. Alfamart. Ini orang yang ngambil nih produk tuh usianya berapa, Hmm. orangnya kayak gimana, saya tungguin. Iya, ya. Saya tungguin di Hmm, hmm, depan hmm. raknya tuh. Iya, Sampai, iya. oh yang ngambil tuh seperti ini ya. Nah, terus saya coba deskripsikan orang, oh kayaknya ini memang anak-anak SMP deh, SMA deh. Hmm. Ya, biasanya banyaknya cewek deh. Saya lihat langsung siapa yang mengambil produk itu. Ya. Hmm. Atau saya gini, kita bisa bikin survei kecil-kecilan, Bu, Hmm. ke orang-orang Iya. sekitar kita. Kamu Oh. mau umroh nggak? Ya, kakak kita, adik kita, Heeh. saudara-saudara kita, Iya. teman-teman kita, mereka Heeh. tanya ada yang mau umroh nggak? Kalau misalkan umroh, kalian pengennya yang kayak gimana sih? Intinya Hmm. adalah ketika kita menentukan target audience, Iya. sebisa mungkin hindari itu adalah subjektivitas kita. Hindari Hmm. kita menentukan target audience itu berdasarkan apa yang kita suka atau yang kita butuhkan. Hmm. Iya, ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita berkaca dari diri kita sendiri itu biasanya bias, Bu. Hmm. Iya, ya. Kita nggak bisa Keinginan menilai. itu Iya, keinginan kita aja itu ya. Hanya. iya. Jadi Hmm. kita nggak bisa menentukan menentukan si target audiensnya secara objektif. Iya, ya. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. tapi kalau kita berdasarkan riset, data, kita nanya ke orang, jawabannya begini, ya mudah-mudahan itu bisa lebih Hmm. objektif kita membuat target audiensnya. Ya. Hmm. Pak, kalau itu untuk survei gitu minimal tuh berapa orang ya? Istilahnya minimal lah gitu. Kita bisa langsung tentukan bahwa eh, oh ini rata-rata tuh jamaah pengennya ini seperti ini kayak gitu. Itu
ada batasannya nggak ya? Gitu. Kalau dibilang batasannya nggak ada, Bu. Tapi yang Hmm, pasti semakin banyak semakin baik. iya ya, Semakin banyak semakin baik iya iya. simpelnya. Hmm, Nggak ada. Bahkan kan iya tadi iya yang iya. case case saya pun kan ketika saya datengin ke Alfamart Indomaret, Hmm, siapa nih yang ngambil produknya Potabi ini? Ya, iya. mungkin saya ngeliat cuma ada 5 orang, 10 orang palingan. Nggak mungkin saya nungguin Hmm, sama semingguan untuk iya nunggu iya. shuttle. Jadi Oh, iya jadi iya kita iya. bisa juga Heeh. ambil sampel seperti itu beberapa orang saja. Iya. Ya. Atau Heeh, heeh. juga bisa begini, Bu. Bisa begini. Ini Iya. salah satu cara. Kan tadi kan tujuannya kita mengenali audiens adalah untuk kita membuat produk dan juga layanan terbaik untuk audiens kita kan. Heeh, iya. Heeh. Ibu, Ibu tahu brand Wings gak? Tahu dong Iya. pasti ya. Iya Wings iya. Heeh. itu Heeh. produknya kayak contoh apa dia? Mama Lemon. Ya, Sama kalau ibu-ibu tahu tuh Mama sabun, Lemon. heeh, sabun, Nah, iya. Heeh. nah, Mama Lemon ibu tahu gak dia kenapa dia membuat Mama Lemon? Mama Kan, lemon. nah, karena dia Sa- melihat kesuksesan Sunlight, ya kan? oh, Karena dia melihat kesuksesan Sunlight, dia tahu ketika Sunlight ini ada target pasarnya. Ya. Yang dia iya iya. lakukan apa? Yang dia lakukan adalah amati, tiru, Iya, modifikasi ya. ya. Hmm. Enggak, dia bahkan tidak Oh, memodifikasi, dia hanya 3 langkah ini, amati, tiru, murahin. oh, Iya, iya iya iya. Mama Lemon Iya sama iya. Sunlight kan mahalan Sunlight kan? Iya iya. Heeh. Di Heeh. dikala dikala kayak Aqua, Le Mineral dan lain-lain bersaing, Wings dia Hmm. membuat apa? Aku Viva. Tahu Iya nggak iya. minuman botol Aku Viva? Heeh. Itu tekniknya cuma Iya iya. amati, tiru, murahin. Right. Ada Cuman lagi. maksud aku gini, Pak, Ya. kan Nah, ya kita tahu sendiri ya, sekarang dengan adanya apa umroh mandiri kan sekarang tuh banyak banget tuh iklan-iklan di ya. Instagram dimanapun lah itu semua pada banting-bantingan harga kan kayaknya kan Hmm, kalau kayak gitu kan capek juga ya gitu maksud aku betul. jadinya pengen punya target audiens sendiri yang istilahnya yang spesifik yang kita nggak perlu berdarah-darah deh sampai Hmm, banting-bantingan harga kayak gitu gitu capek gitu gitu loh Pak hmm, maksudnya. ya. Cuman Mm-mm. begini Bu, ini saya luruskan Mm-mm. dikit ya. Banting Iya. harga itu bukan berarti kita berdarah-darah Bu. Mm. Bukan berarti itu. Karena apa? Karena ketika kita banding harga, kita harus tahu dengan konsekuensi kita harus apa namanya ya, produktivitasnya meningkat. Artinya di situ main kuota. Ya. Mm. Ketika Mm. kualitas kita turunkan, berarti kita harus meningkatin kuantitinya. Ketika kita kualitas Mm. naik, berarti kuantitinya juga nanti akan turun Bu pasti Bu. Mm. Ada keseimbangan pasar Bukannya seperti itu. bukannya ini Pak kalau apa harga turun otomatis kualitas nggak bisa ya kita tahu lah pasti ada barang ada harga ada barang lah Betul. gitulah Ya, intinya lah seperti itu ya jadi kalau misalkan kita harganya rendah otomatis ada dong yang istilahnya ada yang dipangkas lah gitu yang servisnya tuh diturunin gitu kan betul. itu udah pasti udah mengikuti kan gitu gitu Betul. cuma kan ya itu tadi yang saya bilang di pasaran tuh harganya udah bisa dibilang waduh berlomba-lomba saling termurah lah bisa dibilang seperti Betul. itu gitu Ya, gitu. pasti pasti ada yang dikorbankan. Pasti ada yang dikorbankan. Dikorbankan iya gitu. Tapi tapi harus kita sadari itu pun ada pasarnya. Insya Allah ada Iya sih. pasarnya. Iya. Iya sih. Nah, Iya iya emang. tadi contoh terkait dengan umroh mandiri. Iya. Umroh mandiri mungkin orang melihat ini adalah travel umroh ya. Ini adalah ancaman.
Hmm. Ya. Hmm. Ketika ada sebuah kebijakan baru, ini kan artinya ada pergeseran Iya, behavior orang, perilaku orang yang akan bergeser, pasar pun akan bergeser, ya. iya, iya. Nah, Heeh. kita jangan takut ketika ada pergeseran seperti itu. Kenapa? Karena setiap ada pergeseran itu pasti ada retakan, Bu. Ya. Hmm. Contoh, mungkin travel-travel yang nggak bisa beradaptasi itu akan kehilangan pasarnya. Hmm. Artinya Iya, saingan kita menghilang beberapa kan. iya, iya. Nah, kita harus di Iya. situ berusaha masuk. Ya. Dan lagi Hmm. sebenarnya kalau terkait dengan umroh mandiri itu rasa-rasanya nggak terlalu signifikan sih ya. Minimal untuk 3-5 tahun ke depan ya kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena Hmm. umroh mandiri itu mungkin hanya orang-orang yang memang sudah terbiasa untuk perjalanan ke luar negeri, Bu. Perjalanan, iya. Heeh, heeh. Ya, Iya, kita iya. mah Hmm. istilahnya gini, Bu. Istilahnya kadang di Indonesia ini ke Bali aja masih butuh tour guide, Bu. Oh, iya, iya. Ya kan? Iya, ya. Nggak semua orang tahu ya daerah Itu sana orang gitu tuh. lah ya. Betul, betul. Iya, iya. Kita Hmm. kita wisata lokal aja masih butuh tour guide. Iya, iya. Heeh, Jadi heeh. jadi insya Allah lah umroh mandiri kita tetap optimis aja, eh, pasti masih bisa Mm-mm. dihadapi. Ya, Oke, ah, Pak Ipung. ya siap. Intinya survei survei dulu aja ya Ya, buat intinya dapetin survei dulu. audiens yang tertarget ya. Iya, iya. Ah, Mm-mm. dan itu ibu nggak perlu istilahnya nggak perlu khawatir terkait dengan ketika kita menentukan target audience, kita harus menentukan target audience yang sesempurna mungkin. Artian, wah ini bener gak nih ya target audience-nya? Kenapa? Iya. Karena kembali Hmm. lagi kita berhadapan dengan target audience itu manusia, Bu. Iya. Mm. Manusia itu kalau kita pahami adalah apa ya namanya? Manusia adalah makhluk yang paling tidak pasti, Bu. Hmm. Iya, Ya, iya. Hmm. terlalu Hmm. banyak Iya, iya. variabel. Jadi kadang memang kayak termasuk saya dan juga marketer-marketer Hmm. yang udah profesional pun ya terkadang juga melakukan kesalahan-kesalahan ketika membaca market. Ya, karena ada Hmm. perubahan variabel-variabel yang nggak bisa kita tentukan. Jadi intinya adalah ketika kita sudah survei, minimal kita punya pegangan data dan kita yakin Iya. kalau kita sudah eh, eh, membuat pilihan yang terbaik. Hmm. Ya. Hmm. Seandainya Iya. nanti kita menerjemahkan target audience kita berbeda, ya, Hmm. kita punya Iya. tadi ada 249 juta jiwa Muslim di Total. Indonesia. Ya, Iya. masa sih nggak Oh. ada yang karakternya mirip sama yang kita deskripsikan, Iya, iya. Oh, oh. Iya, iya. gitu. Ya, Iya, iya. Siap, siap. Heeh. gitu. Oke, Pak Ya, Ipung. Heeh. siap. Terima Terima kasih kasih Bu Tri penjelasannya. pertanyaannya. Iya, heeh. Ya, nuhun. Baik, berikutnya ini ada lagi untuk Umaroh, apakah gunakan WhatsApp Blast dalam bentuk bulk untuk jamming market? Ada template standar nggak? Jadi untuk Umaroh juga ini saya terapkan ada WhatsApp Blast juga, ada WhatsApp Blast. Nah, cuma memang saran saya ya kalau kita main WhatsApp Blast itu jangan yang manual kita melalui WhatsApp, kita harus punya tools yang tepat, Bu. Ya. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Nah, baiknya sih memang tools yang sudah terafiliasi dengan WhatsApp-nya. Ya. Harus yang sudah terafiliasi dengan WhatsApp. Memang agak mahal jadinya. Tapi itu insya Allah lebih aman. Ya. Kenapa? Karena kalau kita terutama manual nge-WhatsApp blast-nya, itu beresiko apa namanya nomor kita kena ban. Ya itu harus harus agak-agak tricky. Ya, kalau manual lebih sebaiknya jangan lah. Minimal kita pada tools yang menggunakan WhatsApp API gitu. Terus terkait dengan Pak template Saiful, standarnya, boleh tanya, ya kalau yang WhatsApp bisnis itu ada tools untuk blast banyak nggak ya? Saya belum lihat ada. sih. Biasanya kan ada ya WhatsApp bisnis yang
memang kita bisa blastnya tuh langsung banyak gitu ya. Ya, jadi itu memang bisa dilakukan di WhatsApp bisnisnya langsung, Bu. Cuma itu agak-agak beresiko. Ya, saya pernah ngalamin tim sales saya WhatsApp Blast ya dengan tools yang ada di situ ya. Kalau keseringan jadi kena ban, Bu. Paham ya Pak ya? Kena ban. Nah, Oh, minimal oke oke. minimal banget. Ini saya rekomendasi aja ya, Bu ya. Mungkin Ibu bisa coba cek kayak misalkan tools yang agak terjangkau mungkin kayak WhatsApp.id ya. Terus WhatsApp.id ya? WhatsApp.id itu yang agak terjangkau. Kalau ibu punya biaya agak lebih tuh mungkin bisa kayak pakai kontak, kontak.com atau kontak.co.id gitu saya lupa. Kontak ya, pakai depannya key, belakangnya key, kontak ya. Terus ada beberapa tools yang lain. Cuma yang saya gunakan memang dua itu sih Bu, minimal Bu. Boleh info nggak Pak kira-kira biayanya berapa Pak? Kalau yang WhatsApp itu sekitaran 1 juta per tahun. Oh, dia harus langganan setahun ya? Subscribe deh sistemnya. Kalau yang kontak itu kalau nggak salah saya lupa ya, start from 1 juta per bulan kalau nggak salah. Agak lebih tinggi, tapi itu lebih aman, Bu. Dan Oh, karena kalau terhindar yang spam kontak, ya? ya itu lebih aman, lebih aman. Itu resmi dari official WhatsApp-nya. Kalau yang WhatsApp.id itu istilahnya kalau kita orang-orang IT itu bilangnya adalah crack-kan itu, Bu. Ya, benar. Crack ya, kalau WhatsApp.id ya. Masih ada resiko kita kena ban, tapi sedikit sekali, sedikit sekali. Kalau mau paling aman ya kayak kontak itu yang WhatsApp API resmi. Cuma agak tinggi biayanya. Oke Pak. Nah, terkait dengan template-nya, karena memang kita belum fokus ke sana ya. Kalau di mitra-mitra, terutama ini lebih ke ngebangun database dulu, belum ke WhatsApp Blast. Belum ada satupun yang kita arahkan untuk menggunakan WhatsApp Blast. Ya. Kecuali memang sudah memiliki database cukup banyak. Nah, terkait dengan database juga, Bu, kalau memang Ibu tadi berbicara tentang WhatsApp Blast, mungkin asumsi saya Ibu udah punya database ya, Bu ya? Ya paling dari teman-teman pengajian kita blast atau seperti itu sih Pak kebayangnya. Oh, kalau misalnya masih terjangkau seperti itu, mendingan di WhatsApp grup aja, Bu. WhatsApp grup ya. Ya, takutnya kalau kalau kita pakai kontak, pakai WhatsApp kan kita harus post di awal dulu ya. Betul. Itu yang pertama. Ya, jadi kita yang kayaknya harusnya kalau cuma eh, grup-grup majelis taklim yang masih bisa terjangkau di WhatsApp grup itu masih aman, Bu. Nggak usah pakai terus-terus kayak gitu, Bu. Paling juga berapa 100 200 database kali ya, Bu ya. Iya masih sedikit sih Pak. Kalau segitu sih masih aman lah, Bu. Kita WhatsApp manual aja lah. Ya, kecuali Oke udah Pak. ribuan itu kita butuh tools yang lebih profesional. Ya. Nah ini Bu kalau misalkan punya database yang cukup banyak ya minimal ada 1.000 database itu kita bisa main yang namanya retargeting meta ads. Ya, jadi kita bisa targetkan orang-orang yang memang ada di database kita untuk melihat konten iklan kita. Ya, makanya kalau sekarang ini mitra-mitra kebanyakan diproses bikin investasi database dulu Bu. belum 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 masuk ke tahapan retargeting. Ya. Oke Seperti Pak itu clear Saiful. ya Bu Susi? Ya Ya, clear terima Pak. kasih Bu Susi. Terus ini dari Ibu Ika. Nah, iklan WA bisnis apakah terhubung dengan Meta Corporation dan otomatis akan tayang di platform-platform yang dinaunginya. Mohon penjelasannya terkait iklan, Mas. Terima kasih. Ini maksudnya Ibu Ika boleh open mic. Ini maksudnya adalah Ibu mau masang iklan melalui tools WhatsApp bisnis ya. Betul. Ya, Ya. betul. Nah, jadi kalau kita pasang iklan dengan tools dashboardnya si WhatsApp bisnis, itu iklan kita akan ditayangkan ke Instagram, Facebook, Thread, sama Audience Network namanya Bu. Audience Network itu adalah website-website atau aplikasi yang memang terafiliasi dengan Meta. Hmm, oke. Itu.
Jadi ada berapa kayak misalkan contoh misalkan kalau detik.com terafiliasi dengan Meta, nah iklan kita akan ada di halaman detik.com nanti. Ya kira-kira seperti itu. Gitu. Tayangnya seperti itu. Ya berarti Nah, mereka dan ya, ya berarti bisa tayang di platform-platform yang memang mereka naungi ya si Meta itu ya. ya betul di ekosistem Meta. Ah ya 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 oke oke oke. Ya masih masih ini aja Mas masih bias rancu dengan WA bisnis nih masih belajar. Ya. Tapi Bu, kalau WA bisnis itu, Ya. hmm, sepengalaman saya sih ya itu biasanya kurang begitu efektif ya Bu ya. Jadi Ibu mendingan kalau misalkan mau itu menggunakan Ads Manager Meta Bu. Dari situ Bu. Karena sekarang ini baru fitur di bulan lalu ya, di bulan Oktober. Jadi kalau kita pakai Meta Ads, Ads Manager di Meta, itu salah satu placementnya udah ada tambahan WhatsApp Business Bu. Oh Jadi gitu. di, ah, Jadi gimana tuh? Dia udah include gitu ya? iya Otomatis udah atau gimana include. Mas? Otomatis, tapi harus harus Oh, disambung-sambungin dulu, Bu, harus diintegrasikan dulu. Tapi kalau kita menggunakan Ads Manager di Metanya itu lebih fiturnya ya. lebih lengkap, lebih lebih full fitur lah. Oh gitu. Ya. Dia aplikasi juga ya Mas berarti? Aplikasi web based, jadi diaksesnya di browser gitu. Oh di browser. Ya, ada juga sih aplikasinya, cuman saya kurang nyaman kalau di aplikasinya Bu karena fiturnya terbatas. Ada Oh Meta gitu. Ads, Meta Ads aplikasinya di Play Store atau di App Store. Cuma saya nggak pakai karena terbatas fiturnya, Oh kurang iya iya. nyaman. Iya iya iya. Mesti memang banyak mengulik belajar sih Mas. Iya, nanti insya Allah kalau ini kita bikin kelas untuk Meta Bu, Meta Ads Bu. Karena kayaknya Oke. lumayan Oke. banyak dibutuhkan sama mitra-mitra ya. Iya, 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 bener banget tuh Mas. Jadi masih masih bias, masih ini gimana ya? Ini gimana ya? Karena newbie Ya, banget gitu. ya. Newbie. Tapi sejauh ini, kalau Ibu memang udah berniat untuk menggunakan iklan, Meta Ads, WhatsApp Ads, atau lainnya, insya Allah itu pilihan yang tepat, Bu. Terutama kalau Oh, Ibu kejarnya adalah ke penjualan ya, perputaran uang secara cepat ya. iya, iya, Itu benar, benar, benar. insya Allah target, apa namanya, plan yang tepat lah, Bu. Oh, iya, satu lagi Mas. Tadi Boleh? yang Ibu siapa ya? Ibu Tri atau Ibu siapa tuh yang menyambung Ibu Tri aja yang tadi yang barusan. Hmm? Kalau Mas tadi kan bilang kalau kita udah invest tentang kontak 1.000 kontak gitu, Ya. kita bisa pakai apa? Namanya dah retargeting. Jadi kalau Oh di iya, Meta Ads, Hah? ya di Meta Ads, kita bisa menentukan target audiensnya, siapa yang melihat konten kita, itu bisa kita kontrol, Bu. Ya, ada banyak caranya. Ada misalkan kita kontrol berdasarkan domisili, berdasarkan behavior, berdasarkan usia. Ada juga yang bisa kita kontrol siapa yang melihat iklan kita berdasarkan database yang kita punya. Itu caranya gimana Mas? Lewat apa? Nah, itu datanya harus kita listing dulu, Bu. Kita rapikan dulu. Nanti kita upload ke si metanya. Oh gitu. Jadi kita kayak setor data Ya, gitu dong ya. ya kita store data ke metanya. Itu Nah, dia. nanti Oh, gitu. nanti nanti kita bisa tentukan dari data itu kita mau Hmm. menargetkan orang-orang yang ada di database itu saja untuk melihat konten iklan kita, atau kita Hmm. tentukan misalkan orang-orang yang mirip dengan database itu. Bisa Hmm. juga seperti itu. Nah, Hmm. cuma itu Itu, nanti ya. oh, itu di kelas apa tuh? Nanti ketemunya. Wah, kalau Cara-cara itu kita. agak agak jauh, Bu, dan mungkin ya kalau sekarang mitra-mitra karena kan mitra-mitranya juga masih pada baru ya, Bu ya, kebanyakan ya di bisnis Seven Umroh. Nah, itu Ya. biasanya kalau kita udah punya jamaah, kita udah punya database, mungkin Hmm. butuh di musim kedua lah. Masih lama nih. Iya, masih lama. Sekarang Ibu fokusnya ini aja, Bu. Fokusnya adalah ngebangun database tadi, investasi database tadi, Ya, insya Allah kumpulin. database udah ada, Mas. Sekitar 1.800. Oh, oke. Boleh, boleh. Makanya, Nanti, makanya
tanya spesifik itunya tuh kita mesti ngapain gitu, pakai apa? Karena saya memang masih gaptek banget Nah, tentang itu. Ibu, Ibu nanti bisa boleh bahas ini di layar ada nomor kontak saya. Ya, Oh nanti ya, Ibu hubungi saya nanti kita coba ada one on one meeting untuk oh gitu. membahas ini. Oke, Ya, oke, siap, siap, siap. Makasih banyak, Mas. ya sama-sama Bu Ya, Ika. ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ada dari Pak Wais. Kalau untuk travel baru yang disarankan adalah hard selling, betul. Sedangkan hard selling itu harus butuh modal. Karena untuk biaya iklan dan orang yang mengelola akun. Berapa kapital standar yang dibutuhkan untuk hard selling, Pak? Tapi bukan yang 15 juta juga, Pak Ibu. Oh, ini berarti ini kayaknya yang ya Pak Wais kayaknya 2 minggu yang lalu ya ini ya. BOP atau 2-3 minggu yang lalu kayaknya. Karena ada menampilkan paket 15 juta. Udah plus digital marketing. Ya, jadi gini, ah kalau Bapak bisa, itu Bapak bisa mengelola iklannya sendiri. Ya, mengelola iklan sendiri. Dan saran saya untuk biayanya, spending iklan itu minimal banget ya. Kalau bisa minimal banget di 50.000 per hari. Ya, artinya kalau 1 bulan sekitar 1,5 juta. Ya, minimal banget 50.000 per hari. Kalau 50.000 per hari, sebulan 1.500.000 harusnya ya Pak, target minimal kita closing 1 jamaah dengan ujroh 3 juta nutup Pak. Insya Allah ya untuk nyoba ya. Nah, untuk spending 50.000 per hari itu, estimasi saya nih ya, itu ada sekitaran eh sekitaran 5 chat per hari lah. Ya, kalau kita CPR-nya sekitar Rp10.000 per WhatsApp. Artinya 5 kali 30, 90. Ya. Atau 100 lah kita dapetin 100 chat WhatsApp dalam 1 bulan. Ya enggak? 5 kali 30. Oh, sorry, 150 ya. 5 kali 30, 150. Artinya dalam 1 bulan kita ada 150 chat WhatsApp. Ya. Bisa nggak, Pak? Dari 150 chat WhatsApp tuh minimal satu aja closing, Pak. Kalau satu aja closing, insya Allah udah nutup, Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Pak Wais, kalau misalkan masih belum clear, boleh nanya. Boleh open mic. Oke, Mas Ipung. Oke, paham lah. Tapi Ya, untuk misalnya kan saya emang kurang paham ya dengan iklan seperti itu, mungkin kayak tadi ya kayak Ibu Eka yang udah paham dengan Meta Ads. Saya ah, kurang begitu paham dengan iklan dengan Meta Ads, berarti kan saya membutuhkan seorang suhu yang sudah paham dengan Meta Ads gitu. Nah, ya, ya. paling cuma main di IG katakanlah ya, Pak Ipung ya. Ah, Nah, semisal tuh kayak saya mau nanya, semisal kita membuat sebuah konten di Instagram, terus kemudian ada kan di Instagram tuh ada yang konten yang bermerek ya, yang di monetisasi gitu loh. sponsored ya. Ketika Ya, yang dimonetisasi tidak memenuhi syarat, itu apakah mempengaruhi ke jangkauan kita gitu loh. Soalnya saya apa namanya pernah lihat yang ketika bermasalah itu jangkauannya nol gitu ketika membuat postingan gitu loh. Saya pernah membuat satu akun dan saya membuat beberapa konten itu langsung kayak bermasalah dalam monetisasinya gitu loh. Saya sih nggak masalah, misalkan kalau monetisasi kan itu nanti urusannya kita dapat fee gitu ya dari Instagram apa gimana gitu ya. Yang saya masalahkan tuh apakah nanti konten saya itu tidak terjangkau, tidak disebarkan oleh, tidak diboost oleh Instagram gitu lah. Akhirnya kan tayangannya nol gitu loh, Mas Pak Ipung. Nah itu apakah ah, mempengaruhi nggak ketika monetisasi bermasalah gitu loh Pak Ipung? sorry Pak. Maaf Pak, saya potong Pak. Ya, Maksud Bapak monetisasi ini apakah AdSense ya maksudnya ya? bukan. Jadi kalau nggak tahu ya, bukan. Jadi kalau di Instagram tuh yang kalau di profil yang profil dashboard profesional itu kan ada yang monetisasi ya, Pak Ipung ya. Ya, Nah itu
yang di bagian monetisasinya itu disilang, tanda silang gitu loh, tidak memenuhi syarat gitu loh untuk Ya, monetisasi. Nah, apakah ketika tidak memenuhi syarat itu konten kita tuh tidak tidak ada yang nonton gitu loh, Mas Ipung? Apakah gini Pak, ini berpengaruh? beda konteks Pak. Jadi yang Bapak maksud ini adalah seperti AdSense, yaitu Hmm. untuk monetisasi. Nah, sedangkan untuk kita berjualan jamaah itu kita sarankan menggunakan Meta Ads. Kita beriklan, sponsor apa namanya sponsor konten lah. Ya, kalau tadi itu Bapak bikin konten, nanti ada orang istilahnya minta tolong ke Meta untuk pasang iklan di konten Bapak. Ya, kalau tadi yang saya tangkap seperti itu, Pak. Sorry. Tapi kalau yang ini kita adalah kita bikin konten dan kita minta tolong Meta pasang konten ini di beranda-beranda orang lain. Hmm. Nah, ini Tapi agak beda nih. Nah, ya, tapi yang dimonetisasi itu emang itu ada yang seperti itu. Ada orang yang minta di tempat kita gitu, tapi bukan itu. ya. Itu Nah, kan ada sub-subnya tuh. Nah, sub yang itu tidak saya aktifkan. Sub yang itu tuh. Jadi nggak tahu tiba-tiba monetasi tanda X gitu. kalau Sa- itu nggak masalah, Pak. Kalau kalau seperti itu Bapak beriklan tetap bisa. Enggak, saya enggak berikan di Instagram. Hmm. Terus cuma membuat konten. Terus ketika saya membuka yang bagian yang monetisasi, ini apa sih Hmm. monetisasi kan? Ternyata Anda tidak memenuhi syarat monetisasi gitu. Saya lihat Nah, apa ini alasan itu, alasan itu kehadirannya kuat. Apa yang maksud kehadiran kuat? iya, tapi maksudnya itu tuh bukan bukan fitur yang kita butuhkan, Pak. Oh, berarti nggak masalah ya, walaupun Nggak tidak memenuhi masalah. syarat. Tapi tetap, maksudnya sampai ke akun-akun yang di luar, apa namanya? Ya, ada tayangannya gitu loh, Mas. Ada yang bisa dilihat gitu loh. Iya, Enggak. kalau kalau tadi itu, kalau misalkan Bapak misalkan pengen jadi konten kreator, Pak. Oh, oh ya. Nah, Heeh. ya, jadi konten kreator, setiap konten-konten yang Bapak bikin itu dimonetisasi. Nah, itu baru kita Hmm. menggunakan fitur itu. Nah, kalau ini kita tidak menggunakan fitur itu, kita menggunakan yang namanya Meta Ads. Jadi bukan Oh, bukan bukan monetisasi, tapi iya. ya kita beriklan. Itu beda. Oh, berarti nggak masalah ya, Mas ya. Ketika Nggak masalah, itu nggak memenuhi syarat monetisasi, tetap bisa dilihat orang-orang ya kontennya ya. bisa, bisa. Oke. Asalkan kita beriklan. Oke. Terus yang tadi tuh bisa tuh Mas ya, yang kira-kira satu hari per 50 gitu. 50.000 satu hari yang tadi yang saya ceritakan itu, ya, yang saya pegang itu 50.000 per hari, Pak. Iya, maksudnya bisa tuh Pak ya, di Paipung bisa Bisa, kayak gitu. bisa. Oke. Siap Paipung, Untuk siap. Nanti lebih lanjut saya kontak lah ya. ya, siap, siap. Boleh nih Oke, di nomor Paipung. kontak saya sini. Oke. Ini dari ah Tania ini Ibu Dian apa Pak Dian? Saya takut Iya, salah. baik. Budian, Budian DKL ya. Untuk buat ads manager, apakah diajarin atau bagaimana? Nah, ini kayaknya Ibu Tania, ini Iya, sebagai kepala sekolah, nanti mungkin perlu di setting lagi nih kita next ada kelas untuk Meta Ads ya, boleh, boleh. Tania ya. Boleh tolong dicatat. Nah, Nanti ya Pak Dian atau tadi Bu Dian ya. nah, Nanti nanti di info sama Tania. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk bikin kelas Meta ya, Ads. boleh Mas Kang Ipung Ya, untuk lanjutnya nanti akan diadakan Meta Ads. iya. Oke, seperti itu. Ada lagi nggak yang ingin Iya, ditanyakan? dari Bapak Ibu sekalian ada lagi? Wah, ini ada nih siapa nih? Oh, ngebalas aja iya. Siap, nanti ditunggu ya Pak Dian ya.
Baik, kalau misalkan udah tidak ada lagi yang ditanyakan, ini kayak memang pada nunggunya pengen kelas meta nih, Iya betul. kelas meta ads. Baik. Ya, Oke. gini mungkin ya, kalau kita punya kelas meta ads, jadi mungkin biar nanti Bapak Ibu dapetin konteksnya apa yang akan saya sampaikan, ya minimal banget nih, tolong Instagramnya, fanpage-nya tolong dibuat dulu, ya. Sebisa Iya. mungkin harus punya Instagram dan juga fanpage dulu, ya, gitu. Jadi tiga lah, tiga. Fanpage, fanpage Facebook ya, bukan Facebook personal, fanpage Facebook atau halaman Facebook. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah Instagram. Instagramnya ini harus bisnis. Ya, Instagramnya harus bisnis. Jangan Instagram personal. Ya. Terus yang ketiga adalah WhatsApp. WhatsAppnya juga harus WhatsApp bisnis, jangan WhatsApp personal. Ya. Harus punya tiga akun itu dulu, nanti baru ikutan kelas Meta S. Biar lebih dapat konteksnya ya. Yap. Itu tolong dicatat tuh. Udah dicatat sama Ibu. Berarti untuk mempersiapkan kelas Meta Ads ya Kang Ipung. Wah, ini Bu Ika udah ada semua katanya. Mantap. Aman semua bawa Isura, insya Allah. Kita nanti segera adakan. Yap. Ya. Kang Ipung. Oke, itu kali ya, Ya, Tania. ya Kang Ipung boleh mungkin disudahi kali ya untuk malam ini. Sudah cukup jelas dari para mitra. Tinggal menunggu jadwal Meta Ads yang akan dibicarakan. Baik. Mungkin ada close statement dari Kang Ipung atau bagaimana? Ya. Intinya adalah digital marketing itu yang penting kita mau mencoba dulu. Ya, kita mau mencoba dulu, kita mau belajar dulu. Kenapa? Karena eh, kalau kita berhenti belajar, itu kita akan ketinggalan sama yang namanya teknologi. Ya, jadi terus belajar, terus berusaha, insya Allah kita akan dapatkan jamaah. Baik, betul sekali Itu Kang saja, Tehnia. Ipung. Baik, terima kasih banyak untuk pemaparan dari Kang Ipung dan segala jawaban pertanyaannya. Terima kasih sudah cukup jelas dari para mitra. Di sini mudah-mudahan akan ada kelas Ads Meta diadakan, saya akan adakan untuk bulan depan mungkin ya Kang Ipung. Ya, mungkin diakhiri aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Mitra. Waalaikumsalam, terima kasih semuanya. Izin pamit. Terima kasih Kang Sukses Ipung. semuanya. Terima kasih Assalamualaikum. Mbak. Izin les. Ya.